Mas, Mas. Toko bapak itu kan rame. Bapak hidupnya lengkap. Jadi nih, Pak Ade cuma bisa iri toh, Pak. Dan saya sadar bahwa dia punya vision bagus banget dan dia udah pasti harus masuk ke film. Cuman memang kita lagi cari cerita yang benar dan yang bagus. Jadi pertama kali kita ketemu saya udah ada nih Santet Segurup itu tapi belum jadi skrip. Hanya masih baru jadi thread. Jadi kita masih diskusi dulu kira-kira filmnya seperti ini. Gimana kalau baca dulu threadnya. Terus baru follow up. Abis beberapa lama setelah skrip itu semua kita diskusi. Baru ternyata visinya Mas Tommy memang bagus banget dan saya bilang ya udah kamu yang pegang ini gitu, kira-kira ya simpelnya. Ini santet Segoro Pitu dari Jawa. Santet ini yang terampuh, tidak ada tandingannya. Kalau ada benda seperti ini lagi, jangan sentuh, jangan buka. Yang dimaksudkan kita tahu kalau Suwangi itu dari belahan Indonesia Timur ya. Iya. Ya. Nah, kenapa kita Santet Segoro Pitu ini sebenarnya sesuai dengan judulnya ya. Si oknumnya ini memanfaatkan entity dari luar Pulau Jawa untuk beri teror ke keluarganya Pak Sucipto itu sih, dengan ritual-ritual yang menggunakan 7 air dari 7 titik pantai di Jawa gitu. Makanya kenapa si iblis ini tuh menjadi susah lah untuk ditanggulangi karena mereka kan ya balik lagi bukan tanahnya kan, jadi susah nih nge-tracknya juga susah, mereka juga nggak familiar sama iblis ini gitu. Makanya jadi mungkin dari judulnya nggak, ya twistnya mungkin di situ kali ya Pak ya, kita menampilkan iblis ini gitu sih Pak. Mas Adi. Pak Ade mau santet kami apa lagi? Toh bapak, sekarang ibu. Jadi setan, kamu apa segala macam gitu. Wah, syutingnya berat. Nah, tapi di sini challenge atau adegan yang paling seru menurut gue adalah adegan pasar. Karena memang Pak Sucipto secara karakter dia adalah pedagang di pasar itu, dan juga dialog-dialog yang digunakan ketika berdagang tuh bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang sebagai pemain di film ini challenge-nya belajar bahasa Jawa. Meskipun kita sudah mempunyai skrip gitu ya. Nanti dialognya begini, kalau jualan ini begini ngomongnya gitu. Tapi lawan-lawan main kita atau figuran-figurannya itu adalah orang lokal asli di desa tersebut. Dan kemudian mereka ngertinya dipikir gue bisa bahasa Jawa. Jadi ya bisa untuk skrip doang. Tapi ketika gue ngomong ini, improve. Dia jawabannya tidak sesuai dengan skrip, gue jadi bingung gitu ya. Jadi akhirnya tolong diatur sedemikian rupa supaya skrip, stick to the script gitu. Jadi karena kalau enggak aku bingung. Kalau bahasa Indonesia kita sebagai pemain memang lebih enak kalau bisa ngalir gitu ya. Ada improve apa, yang penting message-nya nyampe. Tapi ketika bahasa Jawa jadi susah. Itu challenge-nya. Tapi kenapa adegan di pasar juga seru? Karena terutama untuk eksterior yang di jalanan segala macam gitu, Mas Tommy dan tim mencoba untuk menghadirkan suasana pasar dengan jumlah figuran yang cukup banyak. Dan semuanya bergerak, kamera, pemain, nggak hanya pemain utama gitu ya, tapi semua yang terlibat di sana benar-benar kerja keras. Dan dalam syuting sebuah film, personally saya lebih seneng kerja yang begitu gitu. Jadi yang benar-benar semuanya begitu action, bergerak, begitu cut, selesai. Nah itu rasanya tuh kayak bener syuting film dibanding adegan sendiri atau berdua ngobrol, dialog, begitu-begitu sih. Bapakmu yang memulai semuanya. Ada yang bisa kita lakukan supaya santet ini berhenti. Dengan air dari 7 titik pantai, tempat melakukan ritual.
karena kan melibatkan banyak orang teknis juga, jadi harus sama pas Mas Tommy bilang action, yang ada yang megang ada mesti dia mencet terus pompa, nah itu harus bareng gitu. Kalau misalnya aku kesakitan duluan terus yang ininya kecepatan, itu nggak match gitu. Sama mungkin yang ini ya, yang walaupun aku orang Jawa, cuman mungkin itu kan di Semarang, secara logatnya kan Semarang itu berbeda gitu, jadi challenge-nya di situ, suka keputar-putar terus pas di-cut diingetin lagi kan ada acting bukan yang untuk logat kita yang jagain tuh Mbak Maria, ntar nyamperin Mbak salah gitu ininya, oh iya ntar kita balik lagi. Sama waktu adegan udah mulai panik, ada momen aku sama si Ari, kita berdua udah hilang tuh logatnya, kayak mas tuh pas cut kok kita hilangnya Jawanya ya, tuh kita harus balikin lagi, kayak gitu aja sih, lebih seru ke situ. Kalau Sandrina gimana? Aku dikasih karakter yang harus pakai bahasa Jawa, dan sebenarnya aku lumayan familiar, tapi kalau untuk ngejawabnya kurang ngerti. Jadi emang kadang-kadang kalau di set ya suka lupa-lupa, terus tiba-tiba tanpa disadarin hilang aksennya yang kayak ibu bilang. Tapi selain dari itu mungkin yang lumayan menantang set-set pantai, karena itu lumayan susah ya, apalagi kita di outdoor, jadi ya banyak hal-hal lah gitu. Itu aja sih. Sih sebenarnya. Dan mungkin pernah dengar juga dari beberapa teman ada cerita-cerita tentang hal-hal mistis kayak gitu yang nggak masuk logika, tapi itu beneran terjadi, dan ya mau nggak mau ya percaya nggak percaya gitu. Dan sama tadi apa lagi pertanyaannya? Percaya apa enggak, itu aja cukup. Oh, percaya nggak percaya. Atau mungkin mau nambahin lagi? Oh, punya pengalaman, iya. Kalau buat pengalaman di santet sih jangan sampai, dan jangan pernah juga. Nggak mau, jangan sampai, amit-amit gitu. Atau mungkin pengalaman beneran dibuka mata batinnya, mau nggak kira-kira? Mohon maaf, nggak mau. Bertanya aja ke Mbak Sarah, ke Ibu. Baik, mungkin Mas. Toko Bapak itu kan rame, Bapak hidupnya lengkap, jadi nih Pak Ade cuma bisa iri toh Pak. Brighten the Day, dan aku juga yakin harusnya filmnya bagus karena kita kerja keras, terutama Mas Tommy dan tim gitu ya, membuat sesuatu yang beda, dan aku harap film ini bisa diterima tidak hanya dengan penonton yang ada di sini pada hari ini, tapi bisa di seluruh Indonesia juga, dan bahkan di luar negeri juga, untuk memperkenalkan santet gitu ya, supaya nanti santet itu bisa dapat visa seperti pertanyaan yang tadi gitu ya, supaya di luar negeri mulai ada juga. Terima kasih. terima kasih Mas Dian. Silakan Mbak Sarah. Ya, sebenarnya di film ini juga pesannya tuh bagus gitu. Pesan untuk sebuah keluarga, bagaimana satu keluarga harus tetap bersatu menghadapi masalah gitu, hal buruk yang terjadi. Jadi cinta itu mengalahkan segalanya. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Sarah. Sandrina? Kalau aku juga, kita semua kayak belum nonton ya. Tapi aku juga nggak sabar banget pengen nonton dan dengar responnya. Terima kasih banyak. Benar-benar senang banget dengarnya kerja keras kita semua. Apalagi ya senang sih kerja keras kita bisa dihargain seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silahkan Ari dulu. Jujur nervous banget sih sekarang karena belum nonton juga ya. Tambah deg-degan juga karena banyak banget yang bilang positif dan juga penasaran gitu hasilnya kayak apa nanti.
Dan pengen berterima kasih aja sih buat semuanya yang udah hadir dan udah menyaksikan film Santet Segoro Pitu. Terima kasih juga untuk Hitmaker dan juga para cast dan kru yang sudah bekerja keras untuk mengerjakan film Santet Segoro Pitu. Dan semoga film Santet Segoro Pitu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semoga ini bisa jadi bahan diskusi yang baik setelah menonton dan keluar dari bioskop sambil ngopi gitu. Amin. Terima kasih. Dari Mas Tommy? Udah dihabisin sama Oh, baik. Silakan dari Pak Rocky untuk closing statement-nya. Ya semoga diterima sama seluruh masyarakat ya, kita sama semua. Amin. Kayaknya dengan mudah-mudahan kerja keras pemain dan direktur terbayar dengan puasnya penonton. Amin. Ini Santet Segoro Pitu dari Jawa. Santet ini yang terampuh, tidak ada tandingannya. Kalau ada benda seperti ini lagi, jangan sentuh, jangan buka.